Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Let me introduce myself. My name is Nur Fitri. You can call me Fitri. I'm from English Education Department second semester. The Honorable Mr. Sam Hermansyah, as the lecturer of public speaking, and my beloved friends. Firstly, let's thank Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty, who has been given us His mercy and blessing till we can attend this meeting without any obstacle in this God lost place and time. And secondly, may salawat and salam always be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the likeness in the world as well as in the next word. Truthfully, I will never forget to thank Mr. Sam Hermansyah for giving me the opportunity to explain this material in front of you all. And this occasion, I would like to copy material on police and principles uh, and of anti-corruption. Hmm. Baik, this is I want to tell about nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, di mana di sini itu nilai-nilai anti korupsi itu tersebut antara lain. Nah, di mana ini meliputi yang pertama itu kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan. Nah, nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Nah, untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalami prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, di mana di sini prinsip-prinsipnya yaitu seperti yang pertama itu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi, institusi, dan masyarakat. Nah, oleh karena itu, hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di mana di sini itu saya akan membahas tentang nilai-nilai anti korupsi. Nah, yang pertama di sini tadi saya sebutkan itu yang pertama nilai-nilai anti korupsi itu tentunya yang pertama itu kejujuran. Nah, di sini menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Nah, di sini tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercayai dalam kehidupan sosialnya. Nah, di sini nilai kejujuran ini di dalam kampus dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Nah, di sini antara lain itu dapat berupa tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme dan tidak memalsukan nilai. Nah, di sini nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan. Misalnya membuat laporan keuangan, kegiatan kepanitiaan. Nah, di sini itu diperlukan sikap yang jujur. The next, yang kedua, di sini saya akan membahas tentang kepedulian. Nah, di mana di sini menurut Sugono, definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Nah, di sini nilai kepedulian itu sangat penting bagi seseorang, bagi mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Nah, nilai kepedulian dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk antara lain. Di sini itu berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengolahan sumber daya di kampus, memantau infrastruktur lingkungan kampus. Nah, di sini itulah tadi pengertian beberapa disitulah tadi saya menjelaskan tentang kepedulian. Nah, yang ketiga itu kemandirian. Nah, di mana di sini yang dimaksud dengan kemandirian adalah kondisi mandiri bagi mahasiswa. Di sini dapat diartikan bahwa sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, di sini nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian. Nah, di sini yang keempat itu kedisiplinan. Nah, di sini itu nilai-nilai anti korupsi ini itu perlu sekali itu yang menanamkan yang namanya kedisiplinan ya. Nah, di sini menurut Sugono itu definisi kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Nah, di sini dalam mengatur kehidupan
lingkungan kampus, baik akademik maupun sosial, mahasiswa perlu hidup disiplin. Nah, di sini manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Nah, yang kelima itu tadi tanggung jawab. Nah, di sini juga tanggung jawab itu perlu sekali ya ketika kita mau menjadi sosok yang lebih baik. Nah, di sini tanggung jawab ini itu menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadilan, wajib menanggung segala sesuatu. Nah, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Nah, di sini tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Nah, di sini tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan sesuatu. Nah, ya di sini yang keenam itu poin keenam nilai-nilai dari anti korupsi itu kerja keras. Nah, yang dimaksud kerja keras ini adalah bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Nah, tentunya ketika kita melakukan sesuatu, nah tentunya ketika kita ingin mencapai sesuatu dengan hasil yang memuaskan, tentunya kita perlu bekerja keras. Nah, bekerja keras ya. Nah, di sini itu bekerja keras itu tentunya didasari dengan adanya kemauan. Nah, kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekadaan, ketekunan, daya tahan, tujuan tujuan yang jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, baik itu keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan. Nah, kelaki-lakian dan pantang mundur. Nah, di sini itu bekerja keras merupakan hal yang paling penting dalam tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Nah, akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Nah, tentunya di sini itu bekerja bekerja keras itu, tentunya didasari dengan pengetahuan ya. Nah, tentunya di situ. Nah, tentunya, pengetahuan itu didasari dengan kerja keras. Nah, tentunya kita itu ketika ingin mendapatkan hasil yang memuaskan baik itu dari aspek apapun itu tentunya harus diri kita harus bekerja keras untuk mencapai hasil dan tujuan tersebut. Nah, yang ketujuh itu sederhana. Nah, di sini juga sederhana. Nah, gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikan. uh, and then terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menampakkan sikap keberaniannya. Nah, di sini kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat itu lenyapnya karena kepercayaan kepada diri sendiri. Nah, di sini mahasiswa itu memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Nah, di sini yang kesembilan itu tadi itu keadilan. Nah, di mana di sini itu berdasarkan arti katanya itu adil adalah sama berat tidak berat sebelah. Nah, tidak memihak siapapun. Nah, tentunya di sini adil kita sudah tidak asing lagi kita dengar ya, tentunya di sini itu bagi mahasiswa itu karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Um, the next, this is I want to tell about prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, setelah memahami nilai-nilai korupsi yang saya sebutkan tadi itu, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip anti corruption. Nah, di mana di sini itu meliputi yang pertama itu akuntabilitas. Akuntabilitas. Yang di mana di sini akuntabilitas itu ada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Nah, di sini semua lembaga itu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau disebut dengan de jure. Nah, di sini baik pada level budaya, individu dengan individu maupun pada level lembaga. Nah, lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik maupun interaksi antara ketiga sektor tersebut. Nah, di sini itu yang kedua itu transparansi. Nah, di mana di sini itu salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya itu adalah transparansi. Nah, di sini prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi itu dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan melakukan secara terbuka. Nah, sehingga segala bentuk penyimpanan dapat diketahui oleh publik.
Nah, di sini dalam prosesnya itu transparansi itu dibagi menjadi 5, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Nah, di sini itu proses penganggaran itu bersifat bottom up. Di sini mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran tersebut. Nah, yang ketiga itu di sini saya akan membahas tentang kewajaran. Ya, di sini ini itu prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Nah, di mana di sini itu prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Nah, di sini itu sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Nah, yang keempat itu dari prinsip-prinsip anti korupsi tadi itu yang keempat itu kebijakan. Di mana ini prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Nah, di sini itu pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Nah, aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuatan kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kultur kebijakan. Yang terakhir itu dari prinsip-prinsip anti korupsi ini, yang terakhir di sini saya akan membahas tentang kontrol kebijakan. Nah, di mana di sini itu prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan ini itu merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Nah, di sini pada prinsip ini akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, self-evaluating organization. Nah, di sini reformasi sistem pengawasan di Indonesia atau di sini Indonesia. Nah, yang itu selanjutnya itu problematika pengawasan di Indonesia. Nah, di sini bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evaluasi, dan reformasi. Nah, itulah tadi beberapa beberapa nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi yang saya sebutkan. Nah, jika ada kesalahan itu saya mohon maaf. That's all for me. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.